Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering melakukan negosiasi baik di sekolah, kampus, organisasi, maupun di dunia kerja. Contohnya seperti tawar-menawar harga barang, membagi tugas kelompok, meminta kenaikan gaji, atau menentukan jadwal kerja. Karena itu, kemampuan negosiasi sangat penting untuk dimiliki. Dasar-dasar negosiasi. Negosiasi adalah proses ketika dua pihak atau lebih melakukan pertukaran dan berusaha mencapai kesepakatan yang saling diterima. Tujuan utama negosiasi adalah menemukan solusi terbaik agar kedua pihak bisa memperoleh hasil yang diinginkan. Ada dua strategi utama negosiasi, yaitu distributive bargaining dan integrative bargaining. Distributive bargaining adalah negosiasi yang bersifat win-loss atau menang kalah. Artinya jika satu pihak mendapatkan keuntungan besar, maka pihak lain biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Negosiasi ini biasanya terjadi ketika sumber daya terbatas atau hanya ada satu hal yang diperebutkan. Contohnya, menawar harga motor bekas, penjual ingin menjual dengan harga tinggi, sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga murah. Jika pembeli berhasil menawar lebih murah, maka keuntungan penjual menjadi lebih kecil. Yang kedua, integrative bargaining. Strategi ini bersifat win-win solution atau sama-sama untung. Tujuannya bukan untuk saling mengalahkan, tetapi mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Misalnya dalam sebuah perusahaan, karyawan meminta kenaikan gaji sedangkan perusahaan ingin menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Akhirnya dicapai kesepakatan berupa kenaikan gaji secara bertahap ditambah bonus kinerja. Dengan begitu, perusahaan tetap mampu membayar dan karyawan juga merasa dihargai. Integrative bargaining lebih cocok digunakan untuk hubungan jangka panjang karena dapat menjaga kerja sama dan hubungan baik antar pihak. Konsep BATNA. Dalam negosiasi terdapat konsep penting yang disebut BATNA atau Best Alternative to a Negotiation Agreement. BATNA adalah alternatif terbaik yang dimiliki seseorang jika negosiasi gagal. Contohnya, misal seseorang sedang melamar pekerjaan di perusahaan A, tetapi ia juga sudah diterima di perusahaan B dengan gaji yang cukup baik. Maka tawaran dari perusahaan B menjadi BATNA sebagai orang tersebut. Semakin baik BATNA yang dimiliki seseorang, maka posisi tawaran dalam negosiasi akan semakin kuat. Proses negosiasi menurut Robbins and Jett, proses negosiasi terdiri dari 5 langkah. Persiapan dan perencanaan. Langkah pertama adalah persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini seseorang harus memahami masalah, menentukan tujuan, dan mempersiapkan strategi negosiasi. Contoh, sebelum melakukan wawancara kerja, seseorang menentukan gaji minimum yang ingin diterima serta menyiapkan alasan mengapa dirinya layak mendapatkan gaji tersebut. Persiapan sangat penting karena membantu seseorang lebih percaya diri saat negosiasi berlangsung. Yang kedua, penetapan aturan dasar. Langkah kedua adalah penetapan aturan dasar. Pada tahap ini, kedua pihak menentukan tempat negosiasi, waktu, siapa saja yang terlibat, serta aturan selama negosiasi. Contoh, dalam rapat organisasi, anggota menentukan bahwa setiap orang diberikan kesempatan berbicara selama 5 menit agar diskusi berjalan dengan tertib. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Langkah ketiga adalah klarifikasi dan justifikasi. Pada tahap ini, masing-masing pihak menjelaskan alasan dan kepentingannya. Contoh, dalam negosiasi gaji, pelamar menjelaskan pengalaman kerja, kemampuan, dan prestasi yang dimiliki untuk mendukung permintaan gaji yang diajukan. Tujuan tahap ini adalah agar kedua pihak saling memahami posisi masing-masing. Keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini merupakan inti dari negosiasi karena kedua pihak mulai saling memberikan penawaran dan mencari solusi bersama. Contoh, seseorang pembeli ingin membeli laptop dengan harga 7 juta rupiah, sedangkan penjual membuka harga 8 juta rupiah. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka sepakat pada harga 7,5 juta rupiah. Pada tahap ini, kemampuan komunikasi dan kesabaran sangat dibutuhkan. Yang kelima, penutup dan implementasi. Langkah terakhir adalah penutup dan implementasi. Pada tahap ini, kesepakatan yang sudah dibuat mulai dijalankan. Contoh, setelah pembeli dan penjual sepakat mengenai harga barang, maka dilakukan pembayaran dan penyerahan barang. Kesepakatan yang jelas akan membantu mengurangi konflik di kemudian hari.
Faktor yang mempengaruhi negosiasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi cara bernegosiasi. Orang yang terlalu mudah mengalah biasanya kurang kuat dalam negosiasi, sedangkan orang yang percaya diri cenderung lebih berani mempertahankan kepentingannya. Contoh, dalam kerja kelompok ada anggota yang langsung menerima semua keputusan teman-temannya tanpa menyampaikan pendapatnya sendiri. Yang kedua, emosi dan suasana hati. Emosi juga sangat mempengaruhi hasil negosiasi. Ketika seseorang marah atau cemas, ia akan lebih sulit berpikir jernih. Contohnya, ketika dua orang sedang emosi saat membahas sebagian tugas, masalah kecil bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Sebaliknya, suasana yang tenang dan positif biasanya membantu menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang ketiga, budaya. Perbedaan budaya juga mempengaruhi cara seseorang bernegosiasi. Beberapa budaya lebih terbuka dan langsung, sedangkan budaya yang lain lebih berhati-hati dan menghindari konflik. Contoh, di beberapa negara, orang berbicara sangat tegas saat negosiasi. Namun, di budaya lain, orang lebih memilih berbicara secara halus agar hubungan tetap baik. Yang keempat, gender. Dalam materi dijelaskan bahwa stereotip gender dapat mempengaruhi negosiasi. Perempuan sering dianggap harus lebih ramah, sedangkan laki-laki dianggap lebih tegas. Akibatnya, perempuan kadang merasa kurang percaya diri saat bernegosiasi, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan yang sama. Negosiasi pihak ketiga. Ketika dua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dapat digunakan pihak ketiga. Ada 3 jenis pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Mediator adalah pihak netral yang membantu kedua pihak mencari solusi. Mediator tidak memiliki hak untuk memutuskan hasil akhir. Contohnya, dalam konflik antar karyawan, HRD dapat menjadi mediator untuk membantu kedua pihak berdiskusi. Yang kedua, arbitrator. Arbitrator adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Keputusan arbitrator bersifat mengikat. Contohnya, dalam perselisihan perusahaan dan pekerja, arbitrator dapat menentukan keputusan yang wajib diterima kedua pihak. Yang ketiga ada konsiliator. Konsiliator berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya, ketika dua kelompok tidak mau berbicara langsung, konsiliator membantu menyampaikan pesan dari masing-masing pihak.